gue kayaknya udah nempel banget bang sini nih. Jadi kayak embusannya tuh nyampe ke gue. Kayak orang nempel. Kayak orang nempel. Akhirnya gue penasaran, gue tengok, gue mau nyebut pak, buang. Pohon yang di depan gue goyang, headlamp yang ada di kepala gue mencong sini dan mati total. Pohon kiri kanan dipindas nih, dari dataran rendah dong, bawah kan. Makin lama gue lihat di belakang tuh pohon, gue lihat ada tembok. Sepanjang perjalanan tuh tembok semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, dan mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan yang pastinya juga narasumber gue mempunyai cerita pengalaman pendakian horor. Mungkin kalian semua udah nggak asing nih sama narasumber gua kali ini. Dia itu sempat menceritakan beberapa pengalaman pendakian horornya di beberapa gunung. Dan ceritanya itu sangat gokil-gokil banget. Oke, mungkin kita langsung aja ya sapa narasumber gua kali ini. Halo, Bang Lukas. Siap bang. Gila, sehat bang ya? Sehat bang Indra. Alhamdulillah. Nih bang, lu datang lagi ke sini nih. Iya. Nah, belum lama ini kan lu sempat bercerita nih tentang cerita dari yang lu bawakan ya bang ya. Dari situ gue sangat wah gokil batu cerita sampai memakan tangan temannya sendiri. Nah di situ juga muncul beberapa pertanyaan dari beberapa orang yang menonton video lu ini bang nih. Kok bisa ya kan? Dan situ banyak banget lah pertanyaan-pertanyaan yang masih ganjil. Iya benar. Kayak gimana sih bang? Itu bener atau enggak sih? Kalau masalah bener atau tidaknya, gue kembaliin lagi ke penonton lo orang. Tapi kalau gue bilang gini sih, balik lagi. Sebenarnya pada saat prosesi kita syuting kemarin, gue sama Bang Mange kemarin. Iya. Ya kan, pada saat tayang terus Bang Nardi juga ngomong sama gue, Bang udah tayang, oke, gue siap nih. Gitu. Gue udah siap konsekuensinya sebenarnya bang. Dan dari situ gue lihat komen-komen dari subscriber lo orang, lo cerita lo. Nah sekarang gini, gue balikin lagi sama lo orang. Apa yang gue tarin kemarin itu adalah yang gue tarin dari narasumber gue. Karena gue penulis. Karena gue nulis nih bang. Nah jadi gini ceritanya. Pada saat itu video udah naik, gue sempat ke rumah bokap. Karena ini cerita teman bokap gue. Jadi gue sempat ke rumah bokap nih. Gue bilang sama bokap gue, Pak, nomor Om Bara mana? Karena emang posisinya waktu itu setahun sebelumnya temen gue hancur bang. Nomor gue adanya handphone nomornya Om Bara adanya di handphone gue yang lama. Karena emang hancur dan hilang, ya udah, gue miscommunication selama 1,5 tahun. 1 tahun kemarin ya. Akhirnya gue temui pas video lo naik di BP nih, di Besok Pagi naik. Karena banyak netizen yang mempertanyakan hal yang itu, lo hoax dan segala macam, gue coba mau klarifikasi. Pengennya gue gini bang, gue berharapnya ke rumah bokap gue nemuin bokap gue masih nyimpen nih nomor si bang Om Bara. Ternyata bokap ngomong, lah kan lo yang nyimpen nomornya, jadi komunikasi putus. Asli nih, kalau memang nomor ada, gue bisa video call hari ini juga. Karena baik lagi, apa yang gue ceritain kemarin tentang Gunung X tersebut itu pure cerita beliau. Dan ini kejadian yang benar-benar nyata terjadi bang. Iya. Dan dia ke rumah gue pun 2 tahun sebelumnya ke rumah sama anaknya kok. Makanya gue bisa gue tulis. Bisa lo cek di bio gue di Facebook bang. Gue nulis cerita itu berapa tahun. Kalau emang gue bohong, silakan kita cecer. Gue sih berharapnya gue dapat nomor bang, gitu aja. Oke. Iya.
Dan di sini gue tegaskan buat kalian semua nih bahwasanya cerita yang kemarin diceritakan oleh Bang Lukas adalah kisah benar-benar nyata loh yang terjadi ya, dan itu dialami oleh temen dari bokap lu. Bener. Dan kenapa kok nama gunung dan lain-lain disembunyikan? Karena tadi yang kemarin lu bisa flashback di cerita besok pagi, klik nama gua aja, lihat dulu kenapa kok bisa disamarkan, karena tangan yang dipotong itu dimakan sama kawan-kawannya. Gila, dan gua. Cewek yang ada di situ jadi istrinya sekarang, punya 2 anak. Oke, nih Bang, pokoknya kita skip tentang cerita lu yang itu karena gue mungkin udah nggak sanggup lagi mendengar ceritanya. Gue mendengarkan cerita lu secara langsungnya gue bikin merinding banget. Dan kali ini lu ingin menceritakan yang pastinya mempunyai pengalaman pendakian horor Bang ya? Iya. Di gunung mana Bang? Cermai. Puncak tertinggi di Jawa Barat. Barat. Oke nih, Bang Lukas kita skip dulu lah ya. Oke, siap. Gokil, Gunung Cermai ya. Yoi. Nah, bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran nih sama cerita Bang Lukas waktu di Gunung Cermai nih pada tahun 2020, lu simak video ini sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran atau pesan-pesan yang nanti bakal lu ambil lah ya kan dalam cerita nanti bakal diceritakan oleh Bang Lukas kali ini. Oke, mungkin gua nggak usah bertele-tele lagi ya, dan ini juga mempersingkat waktu untuk menceritakan pengalaman Bang Lukas seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih Bang Lukas, Gunung Cermai pada tahun 2020 ya. Desa gaib, Gua Walet, dan beberapa kejadian yang mungkin nanti lu ceritain itu banyak yang lu alami di luar batas nalar lu ya Bang ya. Lu bisa menceritakan nggak Bang dari awal nih sampai lu mengalami kejadian tersebut dan akhirnya lu balik lagi ke sini untuk menceritakan pengalaman pendakian lu seperti apa dan kayak gimana? Dipersilakan Bang. Oke. Jadi kejadiannya waktu itu lebih tepatnya bulan Oktober. Tanggal 24, 25, 26, 3 hari standar buat orang-orang naik gunung. Pada saat tahun 2020 itu gue baru tahu nih, yang setahu gue gini Bang, naik gunung, datang ke base camp, daftar, simaksi, naik. Nah gue baru ngalamin tahun ini karena gue emang dulu kan gue sebenarnya naik gunung kan udah lama juga gitu kan. Nah baru ini gue ngerasain online nih. Oke, simaksi online. Dan kebetulan kawan gue dan sama gue ini punya tim di Bekasi. Kita bikin open trip. Akhirnya open trip kita share di media sosial, Facebook, IG dan segala macam. Sampai 31 orang. 30 orang. 31 itu masuk gue. Akhirnya gue bilang, keep, selesai. Kenapa di keep? Karena nantinya tim yang 7 orang ini kita nggak bisa nguasain semua. Ntar gue nggak mau nantinya takutnya peserta ikut sama kita tuh kapok buat naik gunung. Kan kebanyakan orang naik gunung itu antara kapok dan tidak. Kebanyakan. Kita lihat sendiri kayak gitu. Dan gue nggak mau kejadiannya seperti itu. Masalahnya udah gitu masih Jawa Barat gitu ya kan. Ya udah akhirnya kita keep 30 orang, 31 termasuk gue. Dan ini pendakian terbanyak gue sebenarnya Bang. Di Gunung Cermai ya? Di Gunung Cermai, top Jawa Barat. Dan dari 31 orang termasuk gue itu ada sekitar 85% itu
peserta baru semua, baru muncul, Baru pertama kali naik gunung. baru pertama kali naik gunung. Ih. Tapi mungkin karena ngelihat ikutnya kita mumpuni, mereka antusiasnya oke kok. Dia percaya kok sama kita. Meskipun kita belum ada nama ya di dunia open trip atau pendakian, tapi mereka percaya sama kita, masuklah 30 orang. Oke, singkat cerita, Oktober tanggal 23 kita kumpul di base camp. Tepatnya di daerah Cikunir, di Bekasi, Bang. Ya, kumpul di tempatnya Teddy. Teddy ini adalah ketua tim. Mungkin kalau gue sebut nama Teddy ini udah nggak asing lagi kalau di Besok Pagi. Pernah bercerita juga dia waktu Ya, itu. persis. Kalau bisa gue jabarin, cerita ini adalah sambungan cerita Teddy waktu itu cerita di sini. Jadi ini menurut versi gue. Oke. Gue lanjut Bang ya. Oke, silakan. Oke. 23 berangkat kita ke base camp. Set sore kita packing. Jam 10 malam kita berangkat. Kita naik mobil TNI, Bang. Karena pesertanya banyak. Singkat cerita lagi, sampailah kita di kaki gunung, di base camp. Sampai sekitaran jam 2 pagi. Gitu. Yang lain pada ngopi, pada makan. Karena gue sekali lagi gue pastiin, gue udah berapa kali sih gue ke BP gue bilangin gue senang alam, cuman gue nggak suka dingin. Gue nggak kuat dingin. Jadi gue putusin pagi itu gue tidur. Gue nggak ngopi, gue nggak ngerokok, gue tidur. Sampai pada dimana gue bangun pada saat azan subuh. Azan subuh nih Bang. Gue bangun, gue mandi, gue sholat. Yang lain gue bangunin. Bagian logistik gue bangunin, siapin makanan buat yang lain. Gue bangunin udah, bangun semuanya. Estimasi awal kita jam 8 kita muncak. Ternyata di Ciremai nggak semudah itu pada tahun 2020. Apa yang kita bawa dibongkar ternyata, Bang. Karel semua bongkarin. Apa yang kita bawa dicatat sama mereka. Baik sih, gue positif. Baik sih mereka. Apa yang kita bawa dicatat sama mereka. Sampahnya berapa, ininya berapa, obatnya berapa, udah. Nah, pada saat itu kan lagi kenceng-kenceng COVID, Bang. Iya. Dan persyaratan 2020 itu menyatakan lu bisa naik ke Gunung Ciremai, satu punya surat COVID, kedua surat kesehatan. Iya. Nah, gue agak ngaret di surat kesehatan. Kenapa? Gue sebenarnya udah ngerundung ke surat kesehatan di Bekasi, Bang. Cuman gue nggak dapat tanda tangan, tapi dapat cap. Jadi permasalahan tuh. Permasalahan di pihak base camp. Yaudah, akhirnya berkelit di sana sekitaran 1 sampai 2 jam lamanya. Akhirnya gue dirujuk untuk cek kesehatan di Gunung Ciremai. Lama tuh, Bang. Satu. Kebayangan. Pasti. Estimasi jam 8, ngaret 2 jam. Jam 10, setengah 11 gue baru muncak. Gondoknya udah kayak apa dalam hati. Gue harus estimasi waktu bener-bener, logistik bener-bener. Akhirnya logistik yang gue simpen kebuang. Nggak kebuang sih, maksudnya ya gue ambilin aja gitu biar lo pada makan gitu kan. Ketimbang nungguin yang lama gitu kan, kayak snack dan segala macam gitu kan. Udah kita abain itu. Akhirnya setengah 11 kita berangkat. Puncaknya kita jam setengah 11 siang. Jalan masih jalan aspal, masih ke ladang penduduk, pemukiman penduduk dan ladang penduduk. Baru kita masuk ke gerbang pendakian yang ada gambar monyet, gambar lutung ya, gambar lutung. Tapi nggak sempat foto. Di situ kita masuk ke dalam. Sekitar sampai 3 sampai 5 menit, gue di briefing lagi nih, Bang, sama pihak base camp. Karena kenapa gue di briefing? Sebelumnya gue di base camp gue ngomong dulu ada
kawan gue namanya Utis 2002 muncak ke Gunung Ciremai tersesat 3 hari. Mungkin kalau lo tahu namanya di channel sebelah udah viral banget. Wah ya itu gue sempat nonton juga kisahnya dia. Iya bener. Jadi gue nemuin si ranger pertama ya, atau orang yang jaga base camp, namanya Pak Sandi. Jadi Pak Sandi ini gara-gara gue bawa nama Kang Utis itu, kita digawangin bang, kita digawangin. Akhirnya kita di briefingin lagi masalah air, perjalanan, peta dan segala macam. Kita di briefingin benar pure. Mungkin pikiran gue gini, karena peserta terbanyak tuh gue dong. 30 orang. 31 orang termasuk gue. 31 orang termasuk gue. Yaudah, akhirnya kita digawangin nih, jalan. Hasil briefingan setelah selesai 5 menit kita berangkat nih, maju lagi. Itu juga menurut kata Pak Sandi. Udah, berangkat lagi aja, tenang, teraman. Oke siap, aman, berangkat. Durasi atau estimasi dari base camp menuju pos Cigawong pos 1 2 jam, ya kan? 2 jam. Itu perjalanan yang menurut gue nggak ada ujungnya bang. Semakin kita tanya, semakin kita penasaran, nggak bakal ada titik temunya. Jalan aja. Pada saat dimana apa yang dirasain sama gue mungkin dirasain sama peserta yang lain. Jadi gini bang, 31 orang kita bikin 3 tim. Tim pertama 10 orang, tim kedua 10 orang, tim ketiga 11 orang. Posisinya pada saat itu gue ada di tim 2. Tim 2 nih gue, ada 10 orang. Jalan nih. Baru setengah jam, tiba-tiba drop. Au! Gue balik gue mundur. Ternyata peserta gue, jadi gue lagi-lagi gue bilang sama yang lain juga, hati-hati dalam pijakan. Dia nggak lihat pijakan bang. Jadi sebelah kanan jurang, dia main pijak aja. Akhirnya terperosok, terkilir bang. Oke. Terkilir. Kakinya senglek ya bang. Grok. Itu. Jadi oke. Gue nggak bawa minyak pada saat itu. Akhirnya gue tanya sama orang depan, P3K siapa yang bawa? Ini penting lagi nih, jangan disamain tas P3K sama logistik sama pakaian dan segala macam, jangan disamain. P3K aja. Akhirnya kenapa gue bisa cepat? Karena P3K emang gue pisah. P3K itu pengen siapa? Nabil. Gue kejar Nabil, kira gue bilang sama Nabil, Bil mana minyak? Gue balik lagi, akhirnya gue urut nih bang. Urut. Masalahnya satu, dia bawa tas keril. Kuat gak? Pertanyaan gue cuma satu, lo kuat gak? Gak bisa bang. Gue lihat peserta, nggak mungkin gue ngelibatin peserta dong. Karena gue kan bikin open trip kan pada saat itu. Yaudah, meskipun yang terkilir peserta, tas tetap tanggung jawab gue. Dan posisinya peserta itu tanggung jawab gue gitu kan. Yaudah, tapi lu tolong bantu gue ya. Jadi tas ini dilibet, set, gue bawa segini. Jadi 2 tas. Jadi 2 tas persis. Posisinya pada saat itu gue memang dari satu tim 1, tim 2, tim 3 dibaginya tuh 2, 3 buat equipment kita, buat panitianya ya. Udah akhirnya udah nggak apa-apa, gue yang bawa. Yang penting lo aman, bisa jalan kan, bisa. Udah. Sebelum sampai pos Cigawong itu, pas pertigaan antara ke kiri kita mau ke arah Kalimati, ke kanan jalur evakuasi. Nah si peserta yang tadi, Lukas, gue udah sehat, tas gue yang bawa aja. Berarti gue alhamdulillah, iya karena gue nggak bawa sabar lagi. Yaudah. Lanjut lagi kita jalan nih, tim 1, tim 2.
gue tetap di tim 2 nih, udah gue jalan. Nah pada saat kita mau masuk ke Cigowong, kalau mau lewat Palutungan itu pasti kita ngeliatnya Kalimati bang. Iya. Jalan nanjak terus tiba-tiba turun yang lembab. Di sebelah, gue sempat ngomong sama peserta, gue bilang gini, di sebelah kiri itu adalah Kalimati. Kenapa kak? Ada yang nanya, kenapa Kalimati bang? Airnya nggak ngalir, tapi ada air. Gue bilang gitu. Oh deh. Pertama kali gue ngerasain hamis di situ sebenarnya bang. Jadi di ujung Kalimati itu ada sebuah bongkahan dengan batu kayak cegokan gitu. Pasti ke bahasa Indonesia gue gak ngerti dah. Maksudnya kayak cegokan batu gitu. Terus dari sana gue lihat ada orang. Ini orang nih kayaknya sih. Ini orang pakai jubah putih, rambutnya panjang, udang-udang putih. Dia begini. Bertapa. Tuh. Pada saat itu gue liatin dia, gue liatin beliau nggak bergerak, nggak berubah sama sekali. Dari situ gue liatin ke peserta nih bang. Kenapa gue liatin peserta? Yang lihat gue doang apa dia orang pada ngeliat? Mikiran gue gitu. Tapi gue lihat dari gerak-gerik jalannya mereka, kan yang enak sekali. Ya mereka jalan-jalan aja. Dan gue juga ngomong pada saat itu, gue nggak ngomong. Gue juga mikir positif pada saat itu. Ini emang seorang petapa. Tapi yang gue bikin aneh, gue yang lihat gue doang. Kenapa gue bilang yang lihat gue doang? Karena mereka jalannya biasa aja. Gue ngeliat pada saat itu di situ, gue berhenti bang. Gue berhenti. Gue kaget. Kok ada orang di situ dengan pakaian yang kayak gitu. Nggak lazim. Kalau pendaki bercanda boleh. Gue nggak kaget. Tapi itu pure-nya kayak gitu. Oke, sampai di penjokan jurang situ, gue lihat itu orang yang tadi gue bilang. Kita sebut aja pendaki ya bang ya. Kita sebut aja kayak penziarah lah. Kita sebut penziarah. Kan memang masih banyak bang di Gunung Ciremai yang kayak gitu-gitu ya. Tanda kutip lah, gue nggak mau ngebahas ke arah sana. Udah sama pendaki jurang kita ambil kanan. 1 jam kemudian kita sampai di Cigowong. Itu di jam setengah 12 siang. Ya, masih tepat 2 jam. Oke. Gue bilang yang mau sholat, yang istirahat. Kita bikin makanan. Lagi prosesi bikin makanan. Gue nggak tahu selama gue pendakian itu gue nggak pernah buang air kecil atau besar. Gue nggak pernah. Tiba-tiba kejadian deh gue mau buang air besar. Lagi gue tanya nih sama peserta, ada yang mau kamar mandi gak? Mereka jawab, enggak bang, udah. Yaudah, akhirnya gue putusin buat berangkat sendiri. Jatuh. Gue berangkat ke WC. Gambaran WC umum di pendakian itu kayak satu gubuk rumah. Ya kan, kalau lo mau tahu buat bang, satu gubuk rumah. Tapi kalau di Palutungan tuh ada 1 pintu dan 1 pintu lagi. Masuk 1 pintu, di belakangnya itu ada pintu 2. Sama, kiri dan kanan sama. 1 pintu 2. Gue pilih sebelah kanan pada saat itu. Itu kabut udah turun bang. Tapi nggak hujan. Kabut turun tapi nggak hujan. Yaudah, akhirnya gue masuk ke pintu sebelah kanan. Masuk ke dalam, gue masuk pintu sebelah kanan, terus gue masuk. Kan ada 2 pintu ya. Gue milih pintu paling ujung. Gue bakar rokok. Nah, gue tahu pada saat itu nggak ada orang. Gue ngerokok santai, gue boker, rokok lagi. Tiba-tiba gue ngerasain di sebelah gue kayak ada orang ngegeram. Santai dong gue. Pikir gue ini orang ngeden. Sama logika, rokok aja.
bakar. Kedua kalinya dia nggak ngerem lagi, cuman lebih gila lagi dan lebih dahsyat. Nggak pakai lama bang, cabut rokok, gue bersihin, angkat, cabut. Lo tahu apa yang gue lakuin di pintu sebelah kiri? Gak ada orang. Kita pikir pakai logika aja, gak usah mistik ya bang. Gue nggak mau ngomong masalah mistik. Kalau memang orang ngerjain gue, secepat apa tuh orang pergi dari tempat itu. Sekarang gue jabarin lagi kondisi pada saat WC di hutan itu nggak kayak ubin, kan batu kan? Iya. Nggak ada jejaknya, Nggak ada suaranya juga. nggak ada. Gue cuman ngerasanya nih orang boker samping gue, nggak masalah bagi gue. Cuman pas keduanya gue kayak itu suaranya udah gak normal lagi buat gue. Gue kalau suara cekikikan dan segala macam gue udah pernah nemuin gitu kan. Karena gue udah sering banget cerita di channel lu juga, gue kayak gitu-gitu. Man gue lebih takut yang kayak gini-gini gitu loh. Gue lebih takut yang kayak gini-gini, makanya gue udahin gitu kan. Udahin. Dan benar, di samping nggak ada. Pintu ngeblong, di luar pun ngeblong, di samping ngeblong, nggak ada sama sekali. Akhirnya di depan pintu kamar mandi sekitaran 3-5 meter, gue coba berusaha untuk netralin diri gue. Kenapa? Karena nanti kalau gue pada saat datang ke anak-anak dengan posisi badan gue yang nggak normal, mereka pasti tanya, oh, kenapa ya bang? Gue jaga itu, gue jagain itu. Karena gue mikir lagi, 30 orang ada di mata gue semua. Singkat cerita gue balik lagi ke anak-anak. Makan lah gue biasa. Cerita? Enggak, gue gak cerita. Deh, selesai makan, packing kembali. Kita packing ulang. Gue bilang sama Teddy gitu Pak, Ted, dari pos 1 ke pos 2 sekitar 15 menit, paling lama 20 menit. Kita pentokinnya sampai pos 3. Siap bang? Nah, perjalanan ini kita nih. Tim 1 pimpin sama Teddy, tim 2 dipimpin sama gue, tim 3 Ma'ruf pimpin. Nah, pada saat prosesi perjalanan gue mau ke pos 2, ternyata tim 1 berhenti bang, ngebreak di pos 2 Kuta. Di pos 2 Kuta berhenti. Tapi ada satu yang bikin aneh. Teddy lihat ke pojok kanan, tiba-tiba dia kayak nyari orang. Dan pas pada saat gue posisinya gue sampai, matanya tertuju sama gue. Feeling gue dalam hati gini, ini orang kayak ngeliat sesuatu, gue bilang gitu kan. Nanti gue bahas di akhir bang. Giniin doang sama Teddy, Ted, gue gak bersuara sama sekali. Akhirnya jalan Teddy. Akhirnya kita undungan, kita nyusul sampailah di pos 3 sekitaran jam 3 sore sampai setengah 4. Hal yang gue takutin adalah hujan, karena sekali lagi gue gak kuat dingin. Hujan lah akhirnya. Nah dari sana kita pada sibuk bikin playsheet. Tadi cuma dongok doang. Dan dia nggak pernah kayak gitu, nggak pernah ngelakuin hal itu. Dia pasti ngebantu terus. Dia stay di situ, dia jongkok aja di gini. Nah akhirnya gue sampangin kan, kenapa Ted? Tahu bang, gue dingin banget bang. Dia dingin tapi dia keringetan bang. Dingin tapi keringetan. Keringet jagung. Iya. Segede gini, kayak jagung. Kalau tangan lo buka, biru nih bang. Ini biru, tangannya udah biru, basah. Padahal baru hujan. Jadi kalau menurut kalau kita pikir logika lagi, ini bukan karena hujan. Ini keringat dia udah berlebihan. Ngerti gak sih? Iya. Keringatnya udah berlebihan bang. Ini pas dibuka tuh udah biru. Padahal baru hujan. Ngerti. Kalau dipikir aneh. Logika nggak masuk logika gua. Kalau pikir logika, coba tolongin ajarin gua logikanya kayak gimana. Iya gitu ya. Deh, gua buka sarung tangan. Itu begini bang.
persis kayak gini, tangannya Teddy, persis kayak gini. Itu di biru nih, segini biru, ininya enggak, ini biru sini. Akhirnya baik lagi gue cerita kawan gue 2004 Kang Utis itu tersesat di Gunung Cermai. Akhirnya punya pengetahuan kalau dingin pakai bawang putih. Gue teriak logistik, Ai namanya Ai, bawang putih. Akhirnya bawang putih dibawain, gue papak emang, gue papak, usur telon Teddy, telon Teddy, minum air putih, gitu. Itu gue kasih minyak gosok, gue kasih. Dan alhamdulillahnya tangannya udah lumayan udah yang aku lemes tadi lah ya. agak lemes gitu kan, agak lemes. Dan gue pada saat itu gue nggak mau nanya kenapa, gue nggak mau nanya karena nantinya orang kawan-kawan banyak yang dengar nantinya. Dah, itu udah sekitaran jam 4 bang, jam 4 sore. Gak tahu jalur sesungguhnya itu Gunung Cermai itu via Palutungan itu adalah 3-4. Ini yang gue wanti-wanti sebenarnya bang, karena pada saat itu hujan, jadinya yaudah lah kita nikmatin dulu di sini lah ya kan, di sini. Yang penting Teddy udah alhamdulillah udah mendingan. Jadi gini, 31 orang udah pada capek, udah pada lelah. Akhirnya gue rapat dadakan, gue briefing dadakan. Ted, kemudian anak-anak tim 7 kumpulin, 7 orang kumpul, gimana enaknya? Sepakatnya kita mau ngecamp di pos 6 Sangrahan 6. Ya gini aja, karena ini udah mau maghrib, pos 5 pun gak apa-apa. Tapi kalau emang jam 8 masih di pos 5, batanya ke pos 6. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Jadi kita sepakat buat bikin tim tenda bang. Kenapa bikin tim tenda? Karena memang peserta daripada lelah. Kalau tim tenda berangkat duluan, jadi ikutnya agak beres kan. Kita cari space bikin tenda, kita peserta nyampe tinggal tidur, makan terus tidur gitu kan. Gede. Akhirnya tim tenda 5 orang berangkat duluan. Pada saat posisi hujan lagi deras, berangkat nih tim tenda. Gue ngegawangin tim peserta, disisain dari 3 orang dari tim 7 itu, dan 3 orang. Yaudah, yang pertama yang mimpin leader gue. Tiba-tiba kita nemuin nggak persimpangan, kayak pohon tumbang itu. Posisi udah gelap bang, posisi udah gelap. Kita udah main center. Dan gue sih agak kecewa, gue bilang sama peserta, tolong bawa center. Dari sisanya itu nggak ada yang bawa center, jadi yaudah panik aja bawa center, sama sisanya pakai handphone. Gitu. Itu udah gue gak perlu. Besok nggak boleh kayak gini lagi gitu loh. Deh. Nah, kan kita bawa HT nih bang. HT ada 3. Teddy bawa 1, gue bawa 1, sweeper bawa 1. Oke. Nah, akhirnya sweeper ngontek gue namanya Hai. Bang Lukas, break. Bisa tukar posisi nggak? Itu posisi ada dari pos 3 ke pos 4 ya. Yaudah, gue break nih, gue berhenti. Gue mau samperin lo gimana? Tunggu situ aja bang, gue samperin lo. Udah, nyamperin. Bang, tukar posisi. Kenapa ya? Gak apa-apa. Oh yaudah, gue juga gak banyak nanya. Akhirnya cabut lagi kita jalan. Udah dari ketemu pos 4, kita mau ke pos 5 nih. Kita mau ke pos 5. Sebelum nyampe ke pos 5, jadi gini bang, gue bisa, kenapa apa yang dirasain si sweeper gue tadi kok bisa ganti posisi. Jadi gini, kabut normal bang ya, kabut normal, kiri kanan depan belakang normal. Tiba-tiba apa yang gue rasain dari pos 3 ke pos 4 itu beda. Jadi kabut yang tadinya di kiri kanan gue itu berubah Gimana pak? bentukannya kayak orang.
di samping kiri kanan, nyender di pohon, nangkring di pohon. Pokoknya sepanjang perjalanan trek dari pos 3 ke pos 4 itu semua sama. 3 ke 4 ya, pos semua sama. Kabut yang tadi nggak ngebentuk sama sekali, ini kebentuk. Tapi gue nggak bisa ngejabarin sama lo bentukannya apa. Tapi bentukannya orang bang, kayak gue. Tapi pas pada persimpangan Ai bilang, bang nih kemana ya? Sebelum Ai ngomong kayak gitu gue lihat bayangannya putih, cuman kaki doang bang. Pinggang ke atas gue nggak ada. Akhirnya gue coba kontak karena posisi gue udah pindah posisi, gue sweeper. Coba lo orientasi medan lagi, lo orientasi medan lagi. Akhirnya dia bisa mutusin ambil sebelah kiri. Emang agak terjal, karena kanan jalur evakuasi setahu gue. Ya udah, itu yang gue lihat tadi itu. Gue bilang, karena gue bilang lo coba orientasi medan. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang, karena yang gue lihat udah kayak gitu posisinya. Menyeramkan, cuman ya nggak semenyeramkan apa yang lain pikir, karena yang lihat gue doang bang. Yang lihat gue doang. Kayak udah kita manjat akar sampai gue juga jatuh di jurang. Gue juga sempat nulis gue jatuh ke jurang gitu loh. Ya udah kita skip itu, kita sampailah di pos 5. Pos 5 nih, pos 5 tenda udah berdiri. Tenda udah berdiri, tinggal tenda gue nih bang. Iya. Tenda gue sama tenda Teddy. Gue sama tenda Teddy, pada saat posisi mendirikan tenda gue, temen gue ngomong nih, bang, lo nyium sesuatu gak sih? Gue jadi apa ya, alibi gue jadi mau nyium gitu. Apaan sih? Anjir, gue kayak nyium bau kotoran bang. Kotoran hewan? Ya, juga nyium kotoran. Tiba-tiba gue lihat dong di sepatu. Anjir, nih apaan? Gue sih nyebutnya pada saat itu gue ngomongnya tai macan. Ini tai macan bang. Wah, ini tai macan sapi nih. Itu kotoran orang bang. Aduh, gokil. Di posisi pos 5 itu bisa mendirikan tenda di pos 6, tenda terakhir, maksudnya camp terakhir. Tapi alangkah baiknya digali kan bisa ya, atau semak-semak lah lo. Lo mas gali ke semak-semak deh. Gak harus di jalur atau di tempat kita mendirikan tenda juga. Persis, ya kan. Persis. Lu injak tuh? Injak, nggak sengaja gelap. Oke. Cara Akhirnya, bersihinnya? Akhirnya gue marah-marah bang. Gue marah-marah pada saat itu. Gue maki-maki bang, sumpah gue maki-maki. Gue sumpah serapu di situ. Udah pokoknya kata-kata binatang deh gue keluarin semua ya. Kalau kata penak-penak lain, nggak boleh ngomong yang kasar-kasar. Gue bodo amat ke. Iya, gue udah nggak mikirin masalah itu. Ini gue kayak di apa ya? Lo pendaki, gue pendaki. Gitu aja sih maksudnya. Ya, kalau menghargai gue menghargai lu, nggak mungkin gue maki-maki kalau lo nggak menghargai gue gitu katanya. Udah dari situ bersihin anak-anak. Kan pikir lagi estimasi air gue. Iya kan? Nanti besok pagi gue bakal muncak. Iya. Summit. Airnya 1 liter terbuang untuk bersihin si kotoran itu. Jadi gue agak egoisnya gini bang. Pada saat itu, kasih air, gue sini. Nah ketimbangnya pada ngeluh, bau lu. Anjir, gue udah lama tiga. Gue dicengin sama bocah kan. Akhirnya gue bersihin, udah sepatu gue pojokin biar kering. Deh, tidur lagi. Tadi bikin masakan, dibangunin gue sekitar jam berapa gue agak lupa. Mau makan bang? Enggak. Tidur aja gue tidur. Pada saat jam 12 tank lewat sedikit, gue mau ngencing nih bang. Ngencing, gue minum dulu terus gue ngencing. Gue keluar tenda pakai sendal. Jadi gue emang tidak orientasi medan pada saat itu karena udah gelap bang. Gue cabut ke melipiran keadaan. Ini tenda gue agak ke kanan sedikit. Gue ngencing. Tiba-tiba ada bunyi cek gitu. Tiba-tiba enggak lama dari situ gue lihat ada 2 orang pendaki bawa keril, entah cowok entah cewek, kayak sih cowok sih dua-duanya jalan.
Dia nggak negor gue juga nggak negor. Kenapa nggak negor? Karena posisi gue lagi nggak enak gitu. Iya benar. Iya. Dan juga mungkin dia nggak negor gue karena posisi gue lagi enak gitu. Dia berbalik doang gitu. Jadi udah nggak apa-apa. Diarah ke sana. Udah. Pikir gue di sana masih ada tempat camp karena kan posnya luas gitu. Posnya luas. Udah. Dari habis gue setelah gue ngencing gue balik lagi ke tenda gue tidur. Nah, singkat cerita jam 3 pagi ada yang teriak sahur. Sahur. Pikir gue ranger buat bangunin Samit. Oke. Pikir gue. Tapi nggak logis tuh, nggak bulan puasa gitu, nggak bulan puasa. Tapi ini SB empuk banget bang, enak banget tidur lagi gitu ya kan, males-malesan karena emang baru nyampe juga sekitar jam 10 malam, terus makan gitu kan. Udah akhirnya telat kita Samit sekitaran jam 5:30 pagi. Oke. Iya. Kita sarapan. Yang gue bikin kaget pas keluar tenda, sebelah kanan gue yang tadi gue tempat kencing itu udah hutan, nggak ada space buat tenda. Itu orang kemana? Iya, itu orang kemana? Kalau lo mau nanya jelas ke gue tuh orang siapa, gue nggak tahu. Kondisi malam Dan gue nggak orientasi medan lagi. Pikir gue pada saat itu dia masih ada tempat camp karena kan luas. Bebas dong mau nge-camp dimanapun. Dia pun bawa keril berdua lagi, bebas aja. Dan pas gue kagetnya gitu pas gue keluar tenda, pohon sono udah trek ini pos 5 tanjakan Asoy. Kan itu hutan bang, ya kan? Lo bayangin gue mentok di sini, ini pelipiran tebing gitu, ini ada hutan, sono udah jalur tanjakan Asoy dan nggak ada jalur pendakian sama sekali. Nggak ada. Itu dimentok, jadi mentok jalur area pendakian itu di tenda gue. Itu mungkin kalau gue datangnya ke situ agak sore, mungkin gue bisa sebutin itu bukan orang. Jadi gue nggak bisa sebutin itu orang atau bukan, pokoknya itu orang masuknya ke arah sana. Deh jam 6 gue teriak bangunin anak-anak, akhirnya berangkat kita muncak. Muncak nih, singkat cerita gue sampai di pos 6 aman, di Pesanggerahan, terus pos 7 juga kita aman, sampailah kita di Simpang Apuy. Simpang Apuy gue sempat ketemu sama pendaki orang Bogor, ada 3 orang, cewek 2, cowok 1. Pas ngobrol-ngobrol, dia bikin open trip dan segala macam, dia ikut open trip. Sampai di pos 8 gue walet, karena kita bawa HT. Di HT itu ngerekam pembicaraan ranger. Ranger pada saat itu bilang di puncak Gunung Ciremai terjadi badai. Memang pada saat itu pemberitaan nyampe ke HT gue hujan gede bang. Pada saat ketinggian di 3000 titik 0 hujan. Pikir gue logisnya kalau emang hujan normal nggak nyampe di 3000. Nyampe di 3000 kalau normalnya, kalau ke bawah angin bisa, kalau ke bawah angin bisa. Dari situ anak-anak mutusin buat melipir ke Gua Walet. 30 orang melipir ke Gua Walet, tambah 3 jadi 33. 33 orang melipir ke Gua Walet. Cuman gue yang stay di atas. Kenapa gue stay di atas? Gue lihat Gua Walet 1 udah serem. Kedua, gua lihat pendaki lain selain teman-teman gua di situ. Padahal yang gua tahu persis nggak ada yang turun lagi selain kawan-kawan. Oke, kayak gimana tuh bang maksudnya bang? Jadi posisi gini bang, kita muncak bareng. Muncak bareng. Pada saat hujan, peserta gue turun semua, termasuk orang Bogor turun, cuman gue yang stay di atas. Pada saat gue ngelongok di bawah, pertama gue bilang tadi gue takut gue walet karena serem. Kedua, gue lihat itu bukan pendaki teman-teman gue bang. Posisinya kayak tanah lepis, oke itu rame bang, di pinggiran gue walet rame. Padahal
yang turun cuma teman-teman gue. Gue feeling gue gini, ini nggak biasa nih, bukan orang. Gue percaya sampai Teddy nyusulin gue. Tuh angin udah kencang, Bay. Apa angin udah kencang, Bang? Soalnya badai, Bang. Gue juga udah gini gue di atas. Terus kan patokan gue walet. Iya. Puncak, ini pelipiran ke jurang kan. Terus gue walet di bawah kan. Gue udah gini gue, Bang. Udah gini. Bang, bahaya. Teddy teriak sama bininya, sama Bila. Teriak, Bang, turun bang. Cuman gue nggak mau turun karena gue ngeliat temen kaki. Banyak, Bang. Nggak cuma 1 sampai 5 gitu. Banyak. Tuh rame di bawah. Berarti lebih dari 33 orang ya? Iya. Wah, itu rame banget. Dan gue tahu mana teman gue, mana orang, mana bukan. Jadi gini loh, kalau kasarannya kayak di film nih ini loh, hitam dan putih. Yang hitam tuh nyatanya, yang putih bukan. Jadi kayak ada 2 dimensi yang berbeda yang gue lihat di mata gue gitu, Bang. Iya, gue Bang. Nggak mau turun gue. Karena diterakin Teddy. Ya gue ngalah. Gue turun. Gue cuma dalam hati gue ngomong Bismillah. Gue turun. Kan turunan melipir ke sana agak jauh, sekitar 50 meter baru turun ke bawah kan, batuan, baru gue waletnya. Pintu gue waletnya masih kosong lagi kan. Nah, pada saat gue nginjek pasir pertama, orang yang tadi gue lihat udah gak ada. Pendaki yang tadi sebanyak itu gue lihat udah gak ada, Bang. Kosong. Isinya cuma teman-teman gue adanya di dalam gua semua. Kan hujan. Dari situ gue sih nggak mikir ke arah sana lagi, gue mikirnya alhamdulillah gue nggak nemuin dia orang lagi. Jadi buru-buru gue masuk tet gali air udah semakin nipis. Akhirnya gali, taruh jas hujan buat nambung air. Iya kan, buat nambung air. Ya 3 lubang kita bikin. Dari sana gue coba orientasi di Goa Walet, kata yang dibilang Kang Utis tahun 2004, ngelihat ada lubang segala macam. Gue orientasi Medan, ternyata di Goa Walet itu gitu aja. Berarti bisa disebutkan lagi apa yang dilihat sama beliau emang udah bukan dimensi mereka gitu kan. Baik lagi mistis itu nggak bisa kita cecer dengan kata-kata. Ya, balik lagi ke cerita gue. Nah, gue fokus nih sama orang Bogor 3 orang ini, cewek 2, cowok 1. Baju kan begini aja. Hujan udah nggak ada. Gue ajak keluar. Ayo kak keluar. Nah, sampai di luar nih. Di luar. Akhirnya gue tanya sama si cowok nih, sama cowoknya. Bang, ini muncak bertiga? Enggak. Saya ikut sama trip. Ada sekitaran 15 atau 20, gue agak lupa deh. Nah, yang lain pada kemana? Duluan. Oh yaudah. Nah, ini cewek ini pas gue buka sarung tangan nih pucet, Bang. Kalau tadi kan biru, ini pucet, Bang. Ini pucet. Mungkin karena basah, kedinginan. Bisa. Karena emang ini banget, emang udah basah banget. Ntar gue ada dokumentasi fotonya, gue ada. Oke. Fotonya gue ada. Nah, dari situ akhirnya gue tanya, dan setelah gue ungkap dia punya penyakit asma, Bang. Waduh, si perempuan ini ya? Iya. Dia sampai ngeluarin alat yang oksigen. Itu nggak ada pengaruhnya deh. Dan dia ternyata bohong sama ketua open trip. Kan biasanya open trip pasti ditanya pertama izin orang tua sama lu punya penyakit nggak sih? Ya kan? Dan dia bohong. Dia bilang gua nggak ada penyakit. Kenapa dia mau muncak maksain itu? Karena sebulan yang lalu dia ke puncak Cermai pun dia cuma dapat tembok, kabut. Akhirnya dia maksain Oktober itu muncak lagi, berharapnya dapat view yang bagus. Ya. Tapi dia sial ketemunya gua. Dia sial nggak sial sih,
Ya takdir aja lah ya, iya, Bang ya. takdir aja balik ya. Jadi balik lagi, yang ada lo ngomong jujur kayak gitu, lo nggak jujur sama ketua team trip lo, lo gue marahin. Awis bang, gue marah-marahin. Dan parahnya lagi, dia bertiga cuman bawa air, Nggak bawa makanan sama sekali. air 1 liter sisa segini. Puncak kan masih 30 menit lagi. Turun kan masih jauh banget, sisa air segini. Apa kita mau ngemis sama pendaki lain minta air, kan nggak mungkin juga. Pendaki lain aja estimasi air kan gitu. Udah, gue balik lagi ke tadi nih, gue pakein bawang putih, gue suruh makan kan, tap udah, lu nggak bawa apa-apaan udah, sini karena lo pada masak kan. Gue suruh pisahin, gue pesen teh anget mana anak, disediain mana anak gitu. Anak-anak baru engahnya pas pada saat gue gosok tangan. Kenapa bang? Oh nggak apa-apa. Oh, iya. Akhirnya gue gini nih, kak, lu evakuasi ya? Enggak bang, gue tetap mau muncak. Habis gue maki-maki lagi bang, Nah jadi akhirnya udah gue rujuk lagi, akhirnya dia alhamdulillah dia mau gue evakuasi. Jadi ada 2 cewek dan 1 cowok. Yang cewek yang satu lagi dia nggak ada masalah. Sehat lah ya. Ikut mana anak ke atas. Udah nggak apa-apa, kesana ikut aja mana anak deh, aman kok. Kebetulan tenda gue sama tenda dia sama sebelah-sebelahan. Yang nangisin si cowok, bang lo yang tadi pagi teriak air ya? Ya sebelumnya gue pas setengah 6 pagi gue teriak, weh air jangan lupa. Nggak taunya sebelah gue, tenda gue ini sebelah tenda dia. Tenda si open trip itu. Iya. Oke, dia bilang pas, lu bang lu pas 5 bang ya? Oh iya, berarti kita sama satu tenda. Oke lah, gue rujuk lo ya ke bawah ya. Gue evakuasi lo ya. Udah siap, evakuasi. Deh, anak berangkat duluan nih bang. Berangkat duluan ke puncak. Gue rumunin mereka nih. Jadi gue bertiga. Orang Bogor 2, gue 1. Gue duluan nih naik sampai atas gua walet. Pas nyampe gua walet di atasnya, toto pas dia diri gini, toto gitu. Si perempuan itu bang? Iya bang, gila lu, saya nggak panik lu. Pingsan. Ini mah empuk bang, nih budak. Batu kan sana. Buset, gila gua bang. Wah panik gua bang, gua langsung gopong, gua taruh sini, gua berusaha untuk ngambil si alat itu, gua pompa, ding, kan cuma dipompa, dia nggak nyedot gitu kan. Iya. Gua bilang, wah jujur ya mabat, gua bilang ya. Nah dari sana si Teddy ini kontak gue, bang Lukas gini anak-anak butuhin lu dan segala macam, gak usah evakuasi, ntar dibadalin sama orang 2 nih. Jadi dari tim kita mau turun ke bawah nggak kuat lagi. Akhirnya gue bilang sama orang Bogor, yaudah deh. Dan orang Bogor juga udah sadar, dari situ udah sadar. Akhirnya harusnya gue evakuasi dia, tapi anak-anak butuhin gue. Jadi gue agak-agak dilema juga pada saat itu, gue ikut ke atas. Jadi 2 orang gantiin gue. Oke. Nah, gue tungguin dari peleperan gue walet itu, persimpangan gue walet ke bawah, gue tungguin sampai dia bener hilang. Hilang lagi tutup kabut nih, kabut. Kira udah naik gue. Sisanya anak-anak sudah pada di atas. Gue doang sendirian. Gue sempat kena hujan juga. Gue pakai jas hujan sekitaran jalan 5 menit. Terus cerah lagi, gue buka desain lagi, nyampe lah gue di puncak. Cuman rekomendasi video, foto, ngobrol-ngobrol segala macem. Nggak sempat ngopi juga. Gue paksain buat turun. Gue turun duluan bang. Gue turun duluan, gue bawa keril. Gue bawa keril, daypack sih, gue bawa daypack kayak kompor gitu. Gue turun ke bawah, ngucuk cepet. Gue berharapnya itu bocor nyampe pos. Gue takutnya sih di perjalanan gue masih ketemu gitu kan, takutnya gitu. Makanya gue buru-buru turun. Gue duluan ya. Nah alhamdulillahnya pada saat gue, singkat cerita, gue sampai pada saat di pos 5, gue nyambangin tenda yang dimaksud sama si pendaki cowok nih. Iya. Yeah. Pada saat itu gue bilang, waktu gue marah-marahin bang. Tapi si korbannya ini udah lagi makan. Yang gue seselin sih nggak ada yang ngaku siapa ketua open tripnya.
Oh, berarti sempat lu tanya ke beberapa rombongan deh. Gue tanya. Oke. Sampai gue bilang gini, oke nggak ada yang pada ngaku loh ya, nggak ada yang pada ngaku. Cuman lo orang perlu tahu, ini orang mau mati di Goa Walet. Lo harus tahu itu doang. Ini orang mau mati di Goa Walet. Sekarang lo open trip bikin aja. Ini buat yang lain juga sih, kalau mau bikin open trip jangan kayak begini caranya gitu loh. Harus pikirin Keselamatan peserta keselamatan. ya. Iya bener lah. Gitu situ gue ditarik, akhirnya gue mana anak. Udah bang. Gue udah ngoceh parah bang. Ya kebayang lah, lo kebayang. Wah asik gue udah parah tuh bang di situ. Udah emosi gue udah muncak banget. Bukannya so belaga gue yang senioritas segala macam, enggak. Gue lebih mementingkan ini nyawa orang. Gue lebih ke situ sih. Terserah sih argumen lo orang kayak gimana, terserah. Jadi akhirnya gue balik ke tenda. Gue masak, peserta belum datang gue udah masak nasi segala macam. Biasa orang Indonesia habis makan Bego. bengong, tidur. Harusnya pada saat itu, sore itu gue harus balik. Karena kan kita udah 4 hari. Oke. Ya, 1 hari perjalanan sama 3 hari muncak kan. Gitu. Harusnya hari itu kita harus wajib turun. Akhirnya gue tidur. Nah pas singkat cerita jam 9 malam ada yang ngabarin gue, bang tadi anak-anak Bogor nitip salam. Yang 2 cewek 1 cowok ini ya. Oke. Tadi kesini yang lo sampaikan di Goa Walet nitip salam, terima kasih segala macem. Oh yaudah, tadi lu dibangunin lo kayak orang mati. Oh lu sempet bangunin. Iya, dibangunin pananan. Bang Lukas dibangunin gak bangun ke orang mati. Gue capek. Oh iya udah, yang penting udah cabut. Gue sih pas keluar tenda, oh iya udah cabut. Deh, kita packing peralatan. 9 malam. Peralatan, dan lagi-lagi masalah kita adalah sampah. Ada 2 gunungan sampah yang besar-besar. Ukuran L1 sama XL1. Jadi akhirnya gue periksa dan tidak ada yang bawa. Akhirnya gue putusin buat tarik sleting tenda, tarik sleting keril. Gue cabut WB, plastik yang L gue ikat. Gue bawa lemari bawa lemari kayak lemari double ya kan jadinya gue. Bawa sampah juga. Iya, sama plus sampah. Sisa 1 sampah gue sengaja gue sisain. Gue mau lihat juga sih siapa yang mau bergerak nih gitu. Ternyata ada yang bergerak juga, alhamdulillah. Berarti apa yang gue lakuin ditiru gitu kan. Ya udah ya. Berangkat dari pos 5 ke pos 4 nggak ada masalah. Dari pos 4 ke pos 3 masalahnya di situ-situ aja sebenarnya bang. Dari 3 ke 4 ini ya? Iya, 4 ke 3. 4 ke 3. Dibalik ya, dibalik 4 ke 3. Kan kita turun 4 ke 3. Ya baik lagi kalau lo mau benar-benar sesungguhnya jalur Ciremai itu ya 3 ke 4 atau 4 ke 3. Itu jalur sesungguhnya Ciremai itu dalamnya mantap, bisa dapat mantap semua. Masuk nih 4 ke 3. Apa yang tadi gue rasain tadi, ngelihat kabut yang tadi itu lagi bang, ada bang. Dengan gambaran yang sama? Sama. Nggak ngapa-ngapain bang, cuman bentukannya sama. Maksud gue kalau emang lo mau nakut-nakutin tadi aja gelap gitu, 5 ke 4 nakut-nakutin aja gitu maksudnya, kalau nakut-nakutin gitu. Jadi karena saking gue mungkin udah keseringan atau bete kali gue ngeliatin hal kayak gitu, gue bodo amat. Tapi yang gue bikin risih ini adalah di belakang gue. Gimana? Dan gue pastiin gini bang, gue adalah orang paling terakhir. Gue sweeper, gue adalah orang paling terakhir di pendakian tersebut. Di tim gue ya, gue orang paling terakhir. Tapi berasanya ini ada lagi orang di belakang gue. Gue takutnya memang adalah peserta gue. Kalau gue tengok nggak ada. Dan catatan, headlamp gue paling terang di antara headlamp yang lain. Headlamp gue paling terang. Jadi gue bilang tadi, ini enggak apa ya, peserta ini enggak yang gue bilang lo harus bawa headlamp kayak gini, enggak semua bawa. Jadi cuma ngandelin handphone gitu. Jadi akhirnya udah, alhamdulillahnya headlamp gue paling terang tuh. Gue tengok sekali nggak ada. Gue tengok
kedua kalinya nggak ada. Akhirnya pas gue tengokan kedua kalinya, gue penasaran, gue bilang, gue dalam hati ngomong sih bang, gue dalam hati ngomong gini, udah sih, gue cuma mau pulang, jangan rese apa, gitu doang dalam hati, gue ngapa-ngapain, jangan rese. Ini yang di belakang gue kayaknya udah nempel banget bang sini nih. Jadi kayak embusannya tuh nyampe ke gue. Nempel. Kayak orang nempel. Kayak orang nempel. Akhirnya gue penasaran, gue tengok, gue mau nyebut pak, buang. Pohon yang di depan gue goyang, headlamp yang ada di kepala gue mencong sini. Dan mati total. Di depan gue namanya Bale. Depan gue Bale. Namanya Bale. Erwin nama aslinya. Bar. Namanya bang. Gue kesana akar, gue bilang gitu. Gak apa-apa, jalan aja. Udah, gue gak mau cerita sama siapa-siapa. Biasanya kalau orang kena kayak gituan, nextnya bakal kayak bengkak atau gimana. Gue gak bang. Dan gak ada lecet segala macam. Nggak ada. Gue berasanya gue kayak ditabuk doang. Gue ngerasa kayak ditabuk doang bang. Gue ngerasa kayak ditabuk doang. Nggak ada yang ngerasa kayak gimana. Nggak ada, cuman kayak orang ditabuk doang gitu. Ya akhirnya gue bilang udah. Gitu. Sampailah kita di pos 3. Di pos 3 gue kencengin webbing lagi, kencengin alat lagi. Deh. Pos 2 kita lewatin. Nah udah mau sampai ke pos 1 karena gue tim terakhir. Di tim 3, tim terakhir cuman sekitaran ada 7 orang tuh. Yang lain baru buru-buru bang. Dia pada ketakutan dan segala macam. Wah hati deh. Apa yang dilihat mereka kayaknya bakal dilihat sama gue juga gitu. Kayak sama sih penglihatannya. Tiba-tiba yang namanya A ini orang logistik. Bang, break. Oh yaudah, kenapa? Gue ngantuk. Akhirnya break. Gue teriakin break. HT udah gak nyala bang. HT gak nyala. Kita nggak bisa kontak-kontakan lagi sama ke tim 1. Ini tim 1 gue lihat sih dari pos 2 ke pos 1 kan dekat ya. Iya. Gue lihat center tapi jauh buat ada ke semintasan ke tutup kayak pepohonan gitu. Oh udah kelihatan nggak apa-apa. Gue cuma ngodein doang sih, tek. Say. Akhirnya gue putusin buat break. Gue perasaan gini bang, baru senderan atas kela sama sampah, baru merem, tiba-tiba dia bangun, bang mama, oh udah, ya udah, ternyata gue tidur di 1 jam, di trek, yang nemenin lo? Itu 1 orang di tim gue. Oke. Jadi kayak gue bilang break, duduk. Nah, gue baru senderin tas, ketiduran. Terus gue merem bang. Tiba-tiba, bang bangun. Udah, ayo bang lanjut lagi. Gue berasanya cuma baru banget merem, terus tiba-tiba bangun bang. Padahal udah 1 jam di situ. Iya, gue liat nyecer jam. Gokil. Anjir, udah jam 3 dari jam 2. Yaudah, lanjut lagi kita perjalanan. Nggak kita masalahin itu, lanjut lagi perjalanan. Sambilnya kita di pos Cigong pos 1. Ya, dari situ gue minta break setengah jam. Deh, anak mau berapa menit kalau mandi ngisi air. Pada goda-godain babi juga tuh bang, godain babi. Dah, setengah jam kemudian sekitaran jam 3:30 gue putusin buat cabut. Bawa tas lagi, ada yang sempat ngetuk, bang berat nggak? Pertanyaan lo tai bikin gue tai ya berat lah anjir, gue bawa segelondongan begini lo pikir ganteng-ganteng aja udah ya gue masalahin cabut lah gue jalan. Nah, pada saat dimana gue nemuin jalan persimpangan yang leaderin pada saat itu namanya Ma'ruf, karena emang kita nggak ada HT, dia teriak nih bang, gue tautin dari jauh, woi kiri kanan nih. Gue orientasi medan lagi. Kalau ke kanan kali mati, ke kiri potong jalan cuman curam. Gue putusin buat ambil
Rup, kiri. Kenapa gue ambil kiri bang? Kenapa? Gue gak mau nemuin itu petapa lagi. Yang sebelum meta dulu naik Persis. Gue gak mau nemuin itu petapa lagi. Siang aja gue udah ngeri, gimana malam. Gue takutnya tuh orang itu petapa berubah bentuk. Itu doang sih. Itu halusinasi gue. Kalau gue ke situ lagi yang ngeliat gue doang, ya gue ngeri juga kalau gue ngeliat sendiri. Kalau rame-rame lari gitu bareng gitu ya kan, wow gitu kayak bocah gitu. Mikir kagak, gue takutnya gue dia ngeliat. Akhirnya Rup, kiri. Oke bang, kiri lah. Nah pada saat itu gue ngeliat kayak sebuah pendopo di sebelah kanan. Jalurnya beda dari jalur pendakian gue awal. Padahal itu jalur yang sama. Aneh nih. Fokus nih bang. Nih, jalurnya lebar. Bukan jalur gua yang awal ya. Kalau yang awal pertama masih standar. Jalurnya lebar. Pohon kiri kanan dipindas nih. Di dataran rendah dong. Bawah kan. Nah, makin lama gue lihat di belakang tuh pohon gue lihat ada tembok. Sepanjang perjalanan tuh tembok semua. Tembok maksudnya bangunan raksasa gitu? Iya. Kayak tembok aja bang. Kayak tembok Berlin atau tembok Cina gitu. Kok tembok? Batu bata merah. Bukan batako ya, batu bata merah. Bentukannya kecil-kecil segede-gede gini. Ya. Itu sepanjang perjalanan. Dan kalau mau di flashbackin yang tadi gue sebut namanya Bale, dia sempat ketemu yang gue bilang tadi pendopo. Pendopo itu Bale itu ngelihat sebuah desa di tahun 2004. Desa pernah dengar nggak sih Cermin punya desa gaib? Dari beberapa cerita pendakian ada, aku sempat dengar. Kang Mutis pun ngelihat di pendakian lintas. Jadi pada saat yang dilihat Bale sempat celetuk sama gue, bang, apa jangan-jangan ini yang gue lihat atau ini wujud nyatanya? Karena pada saat 2004 dilihatnya cuman kayak desa doang. Atau ini wujud aslinya dan kita bakal masuk. Gue cuman ngomong, jangan begitu pemikiran lo, Le. Jadi nih sebenarnya bang, pada saat kita ngobrol begitu, itu udah tinggal tim gue 7 orang bang. Tim 3 terakhir, sisanya mau udah pada jalan. Saya udah pada jalan. Nah tinggal 7 orang nih gue nih di situ berhenti. Itu cuma ngobrolin masalah tembok dan pendopo yang sebelumnya gue lihat. Kenapa gue bilang gue turun nggak lewat jalur yang tadi gue naik? Itu beda banget bang, jalurnya lebar banget. Ini temboknya sih, dan pendopo pas naik gue nggak lihat pendopo sama sekali. Nah Bale berasumsinya apa pada saat itu tahun 2004 ini yang gue lihat ya bang. Nah mungkin gue pikir gue gini, yang gue lihat atau gue sama Bale doang. Gue bilang, Le, nggak usah dibahas, cabut, jalan. Nih, jadi sepanjang perjalanan itu temboknya makin tinggi bang. Sampai di mana gue dikagetin sama bokinnya Teddy, sekarang istrinya Teddy. Foto ada di depan gue, Pak Lukas. Gue kayak orang kayak habis bangun tidur. Apa Bil? Ini tembok apaan ya? Lihat juga dia. Dilihat juga. Gue bilang nih 7 orang ini sih di tim gue 3 itu ngeliat semua bang. Yang bikin gue kaget raya tuh Nabila. Orangnya di luar kan tuh. Kalau mau panggil aja masuk. Kasarannya gitu. Bang, ini tembok apaan? Alibi gue cuman gini. Mungkin ini bangunan bersejarah. Tapi gue nggak tahu ya Bil. Ini apaan? Tapi gue nggak tahu ini apaan. Udahlah, jalan lagi. Oke deh. Udah, gue gak usah mikirin macam-macam, bismillah aja. Dari kita bismillah, udah kita doa. Nggak lama dari situ. Dan anehnya lagi gini bang. Ini tembok kan kiri kanan. Jadi tuh kita kayak
ngerti nggak sih? Kita jalan tengah-tengah terus kayak gini ngebuka bang. Itu tembok ngejauh. Tembok ngejauh sendiri. Tapi kita itu pada saat itu gue nggak pedulin masalah hal itu. Padahal gue udah pagi. Udah mau pagi. Itu tembok ngejauh sendiri. Dan udah sisanya cuma apa? Pohon pinus. Nggak lama dari situ aja subuh. Dan kita sampai di gerbang pendakian Palutungan yang ada gambar lutung itu. Oke, di situ dipastiin turun. Oke, sampai di jalan aspal, lewatin ladang penduduk, lewatin perumahan penduduk, sampai di base camp, gue semprot TNI. Karena kita kan sewa mobil TNI bang. Oh iya. Estimasi 4 hari, perjalanan 1 hari jadi 4 hari, meleset jadi 5 hari. Habis bang, gue udah marahin bang. Kamu untung gak saya tinggal. Dalam hati gue habis ke mistik disempet sama lo lagi anjir dalam hati gue. Anjir. Ya siksaan gue gak udah gitu pikir gue. Dan akhirnya udah pak, minta maaf saya estimasinya meleset bla 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 gitu. Tapi alhamdulillah dari situ gue ketemu ranger, gue kondisiin sampah dan segala macam, dapat piagam juga, dapat penghargaan. Dari sana gue berangkat jam 8 pagi sampai di Bekasi jam 12 siang, baru kita briefingan. Dan yang dilihat Teddy di pos 2 juga diungkapin sama Teddy. Oke. 31 orang termasuk gue selamat alhamdulillah di pendakian itu. Dan cerita ini sebenarnya pernah diceritakan oleh si Teddy ya, tapi dengan versinya si Teddy ini. Iya. Dan ini gue baru pertama kali mendengar versi lu nih bang. Ternyata nggak kalah gilanya juga ya, nggak kalah merindingnya juga, dan pokoknya gokil banget dah yang lu alamin pada saat itu. Oke nih Bang Lukas, Gunung Cermai tahun 2020 ya, via Palutungan. Ini kalau kita bicara tentang via Palutungan ini salah satu jalur yang asik ya, santai. Tapi kalau bicara tentang hal-hal gaibnya, bos itu kental banget ya. Banget. Nah sebelum kita melakukan pendakian itu kan memang kita ngelewatin kayak kuburan ya, kuburan pemakaman umum. Iya. Pemakaman umum, terus belum sampai Cigong, hutan tanam pinus, dari situ banyak petilasan juga, jalur petilasan lah ya kan. Iya. Wah itu gila sih kalau Palutungan ya, dan di situ kita menyupai Gua Walet ya. Dan ini lu mengalami kejadian yang di luar batas nalar, wah ini sangat gokil banget. Oke Bang Lukas, thank you banget ya, lu udah berbagi cerita lu, ini udah panjang banget ceritanya, gue menikmatin banget alur cerita lu. Nanti mungkin gue bakal tanya-tanya detail ya, atau singkatnya aja ya. Siap, dari beberapa cerita lu yang tadi lu bawakan di sesi tanya jawab. Oke nih Bang Lukas, Gunung Cermai gak ada habisnya ya. Lu sempat menceritakan juga tuh Gunung Cermai yang tahun 96. Wah itu gokil banget sih. Yang kawan gue meninggal di kawah. Dan ini cerita lu ketika di tahun 2020 dan lu membawa peserta sampai 30 orang. 30 orang. Ini banyak banget ya Bang ya? Peserta terbanyak bang. Terbanyak ya? Iya. Dan lu dekat-dekat waktu ini juga mau menjalin open trip juga nih. Iya. Belum gede ya? Gunung gede. Oke, semoga nanti open trip lu berjalan lancar Bang ya. Amin. Dan inti dari sebuah pendakian adalah pulang kembali ke rumah dengan keadaannya selamat. Benar. Nah, kalau kita bicara tentang pendakian yang tadi Bang, lu sempat menggali lagi cerita dari beberapa peserta lu atau beberapa teman lu yang waktu ngikut pendakian pada saat itu, ada yang mengalami kejadian yang lebih gila lagi gak sih? Sebenarnya sih kalau memang mau dikorek lagi, ini gue nggak buka di channel lain yang sebenarnya bang. Jadi pada saat gue lihat petapa, gue lihat petapa, ada satu peserta yang namanya Ojan. Dia baru pure cerita sama gue bukan setelah gue turun, jadi udah sekitaran seminggu sampai 2 minggu dia baru ngomong sama gue. Jadi dia ternyata dia lihat itu petapa bang. Jadi bukan lu aja yang melihat, ternyata sih teman lu ngeliat petapa dengan wujud yang sama atau mungkin wujudnya yang sama. Oke. Cuman bedanya kalau gue ngeliatnya dia cuman kayak gitu aja. Cuman kalau menurut versinya dia,
Ini petapa terbang dan teriak, Linggi, Linggi. Linggi. Dan setahu gue Linggi itu adalah sosok yang tanda kutip di jalur Linggarjati. Khususnya di Gunung Cermai ini ya. Iya, persis. Yang dimaksud mungkin Nyi Linggi. Iya. Oke. Dan itu menurut versi dia. Dan ya balik lagi ke kalian, percaya atau tidak, karena gue cuma menyampaikan apa yang kawan gue sampaikan. Dari beberapa pengalaman horor lu waktu di trip itu bang ya. Di sini gue nggak mau ngulas tentang pengalaman lu yang lu alamin ya, karena tadi lu udah menceritakan secara detail banget apa yang lu alamin, lu rasakan, bahkan sekeliling lu seperti apa dan kayak gimana. Yang di sini gue tanyain ketika lu mengevakuasi 2 orang perempuan asal Bogor ya. 1 orang perempuan. Oh, 1 orang perempuan asal Bogor, yang 2 orang itu berarti naik ke puncak. Iya, yang 1 orang naik puncak, yang 2 orang kan 2 orang cewek, 1 cowok, yang 1 orang ikut anak-anak, yang 2 orang cowok. Oke, stay di situ ya. Nah, tadi kan lu pas evakuasi nih bang nih, lu ngeliat perempuan ini tiba-tiba terjatuh. Dan lu menolongnya dengan cara menyemprotkan oksigen. Oksigen yang dibawa. Tapi kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, tiba-tiba kan dia tersadar tuh bang. Itu memakan berapa waktu lama bang sampai dia tersadar? Atau ada cara yang waktu ketika dia pingsan, apa lu yang lakuin ketika dia pingsan itu sampai dia tersadar? Jadi pada saat yang parahnya sih, gue ceritain yang parahnya pada saat gue dari naik ke Goa Walet, itu lama banget prosesnya. Gue nggak tahu berapa menit waktunya, tapi gue ngerasain tuh waktu tuh kayaknya lama banget. Waktu itu lama banget buat nyadarin tuh orang tuh badannya gede banget bang. Cewek Badannya gede banget. Ntar deh gue berusaha untuk cari si fotonya itu deh. Iya. Soalnya kan akun gue yang lama agak ke hack tuh, ntar coba gue cari deh. Tapi gue masih ada, kayak gue masih ada. Badannya lumayan gede, itu lama banget bang. Dan yang oksigen yang dibawa itu, lupa apa namanya, itu udah nggak fungsi sama sekali. Dan akhirnya tersadar dengan sendirinya atau? Dengan sendirinya. Dengan sendirinya, dengan yang butuh waktu yang lama. Jadi sebenarnya gini bang, kalau memang orang punya penyakit asma, ke gunung itu bagus. Karena menghirup udara segar dan bersih. Persis. Okay. Cuman berbahayanya kita nggak bisa terlalu capek. Okay. Iya. Kan dia ngoyo maksain. Kalau dia bisa ngatur, aman buat dia. Okay. Cuman posisinya pada saat itu, kenapa gue evakuasi, lu tuh bego udah. Bego udah. Karena ya tingkah lu yang memaksakan. Iya. Apalagi itu dengan pada cuaca saat yang gue, buruk ya. Pada saat gue Walet gue bilang, lu gue evakuasi, marah sama gue bang. Iya, dia ngoceh-ngoceh juga sama gue, akhirnya gue gocehin lagi gitu. Ya tapi alhamdulillahnya aku mau nurut sih. Dan bisa gue evakuasi gitu sih. Sampai pada akhirnya lu tidak ke puncak atau lu ke Gue puncak? ke puncak. Dalam kondisi di puncak di atas itu cuacanya buruk atau cerah? Cerah. Padahal di bawah itu. Nah, pada saat kita mutusin buat muncak, di HT udah menyatakan puncak aman. Oke. Tapi kan dalam keadaan provinsi. memang masih di bawahnya ya, masih keadaan gerimis Iya, ya. iya. Tapi cerah di atas bang. Lebih cerah. Nah, kenapa gue bilang lihat perbandingannya itu karena sekarang ini aja, kalau hujan tuh cuman di bawah 2000. 3000 udah gak bakal kena hujan kecuali angin. Anginnya usah nggak gulung bang. Sekarang kita di puncak 3000 aja masih ke bawah angin terus hujan, ke atas tuh nggak bakal kagak. Okay. Cuma masalah angin doang. Kan nabrak soalnya bang. Gitu. Kalau membahas tentang hal mistis di Gunung Cermai bang ya, ini kejadian yang mungkin lu alamin lebih horor kejadian waktu sebelumnya atau yang tahun 2020 ini? Kalau pure-nya sih 2020 sih.
Ini pengalaman yang mungkin menurut lo horor banget. Iya. Karena selain horor lo juga sempat mengalami beberapa drama, mengevakuasi orang Bogor ya kan. Iya. Begitu ya, kan gue harus pasang mata sebanyak 30 orang Bang. Itu sih yang bikin gue berat sih gitu. Tanggung jawab Bang. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Bener Kita sih. bikin open trip tanggung jawab. Tanggung jawab, apalagi lo bawa nyawa Bang ya. Bawa nyawa. Bukan bawa barang nih, ini masalahnya udah bawa. Iya, barang mah muncak mah udah pasti bawa barang. Iya, kan, ya ini masalahnya udah bawa barang, bawa nyawa juga ya kan. Wah, ini resiko yang lu pegang nih berat banget. Nah, ketika lu turun di sini gue masih ini agak aneh ya. Ini sangat di luar nalar banget ketika lu sampai lewatin Cigowong nih. Nah, iya bener, udah lewat Cigowong. Cigowong, lu memutuskan untuk ngambil kiri. Kenapa lu ngambil kiri? Karena lu tadi bilang lu nggak mau nemuin si petapa. Si petapa. Persis. Dan lu tertidur sampai lu berasa paling lama 1 jam ya kan. Temen lu bilang di sini lu ngeliat tembok nih Bang nih. Dan itu kan lu tadi menjelaskan kalau itu adalah rombongan terakhir lu Bang ya. Iya, 7 orang 7 ini. orang. Yang ngeliat tembok ini 7 orang ya Bang? Atau cuma lu bertiga? Yang ngomong sama gue sih kayak gue, Bale, sama Nabil, sama ketua, sama Teddy. Oke. Ya. Cuman Teddy nggak banyak ngomong. Jadi sisanya ya udah ke-keep sendiri aja. Iya, ngekip sendiri. Tapi gue pastiin semua kepanikan sama. Karena gue lihat situasi mereka semua. Oke. Itu sih. Itu kondisi udah mulai subuh ya? Udah mau subuh. Orang pas gue bilang pas jalan nggak lama tuh kayak kita dari di mana terus dibolehin keluar gitu. Tiba-tiba temboknya nggak ada. Dan hilang begitu aja. Ngejauhnya tuh kelihatan banget Bang. Kalau kita naik mobil, Berarti kayak jalan gitu. iya. Ini kita beneran jalan, terus kayak dulu di jalan tol, terus kayak di underpass gitu ya sih. Kayak gitu aja deh. Gambaran doang tuh. Tapi lu ngeliatin pemakaman umum kan Bang? TPU gitu? Enggak. Loh, kok gue lewat ya? Soalnya gue naik malam waktu itu. Palutungan. Dari pas? Dari base camp. Terus gue lewatin pemukiman warga. Nah waktu itu terus sebelum masuk pintu rimba, gue lewatin pemakaman umum dulu. Tapi udah masuk pintu rimba? Belum. Oh, sebelum masuk? Sebelum. Itu pemakaman umumnya ya luas, banyak gitu. Malam itu. Terus sebenarnya nih Bang ya, ngeri kalau mau kita bahas goib nih, bener tadi 3 ke 4. Lo 3 ke 4 melalui jalur Palutungan lo nemuin makam. Wah, gak ngeliat gua. Sama gue dijanin juga pada saat itu. Akhirnya gue ngirimin tenda di Goa Walet. Nah, setahu gue Goa Walet ini memang ada jejak kayak bekas petapa Bang. Kayak orang duduk. Lu ngeliat gak? Iya. Di bebatuan tuh kayak ada telapak kaki Iya. ya kan. Nah, Iya, itu gue merinding tuh situ tuh. Wih, anjir salah ngecamp kayaknya di sini nih. Jadi sebenarnya kalau yang mau lo ngebahas mistiknya di Via Palutungan 34 itu ada sebuah makam yang panjangnya gak lazim. Ada 3 atau 4. Lo tahu siapa orangnya yang pernah ke situ? Ada 2 orang ke situ. Enggak, ada sih dari grup gue CAPG sama Bang Awe. Bang Awe dua kali ke sana, pertama ketemu, keduanya nggak ketemu. Makam ini. Makam itu. Makamnya gede lebar gitu. Lebar. Posisinya dia mau buang air kecil. Pertama kali pendakian ketemu tuh makam, lebarnya panjang. Panjang, sekitaran 5 sampai 7 meter. Nah, kedua kali masuk ke Cermai Via Palutungan lagi. Melewati jalur itu, mau ngencing lagi, nggak nemuin lagi. Waduh. Asli. Itu Bang Awe ngomong sendiri mobil. Dan apa? Anggota grup gue mau chatting sama gue. Gue juga nemuin makam Bang di situ, Bang. Berarti nggak semua orang yang bisa ngeliat makam itu ya? Nggak bisa. Dan nggak semua orang juga yang bisa ngeliat terus tiba-tiba bisa ngeliat lagi Nggak ya? bisa. Jadi gini, kalau gue jabar yang pikiran dari pos 3 mau dari pos 3 ke 4 mau ke 5, jadi dia ambil kanan sedikit. Ada jalur kayak jalur evakuasi, cuman bercabang lagi. Adanya di situ. Cuman ya untung-untungan. Dan makam itu makam siapa tuh Bang? Kalau lo tahu. Dan belum ada yang tahu itu makam apa ya? Ada. Panjang. Oke. Nah, Bang, ketika lu sampai base camp, lu sempat mencari beberapa informasi dari penduduk lokal kah atau ranger setempat atau pihak base camp menanyakan beberapa keganjilan lu waktu di atas kan?
Gue Berarti skip bang. keep. Gue skip. Oke. Gue skip. Dan ada beberapa teman lu juga nggak ada yang menceritakan juga tuh. Nggak. Kita baru bisa cerita pada saat udah di Bekasi. Karena Gokil. emang udah yang ya udah capek lah. Sampai pada akhirnya Teddy juga menceritakan pengalaman pendakian pada saat itu di Gunung Cermai ya. Iya, kan dia dulu. Itu lumayan cukup lama juga Teddy, dan cerita Teddy juga gokil banget, dan kali ini dilengkapi oleh versinya dari Bang Lukas nih. Oke nih Bang Lukas, thank you banget nih ya. Lu udah datang ke sini jauh-jauh dari Bekasi datang ke Bintaro, yang pastinya menceritakan pengalamannya lagi nih waktu di Gunung Cermai. Nah, sebelum akhir cerita nih Bang, lu punya pesan-pesan kan nih Bang buat teman-teman semua nih, apalagi tadi kita membahasnya tentang lu menjalankan open trip ya. Dan kalau kita melihat beberapa berita dari open trip, banyak yang menjadi kecelakaan dan segala macam ya. Nah, lu punya pesan-pesan kan nih Bang? Iya, pesan-pesan yang buat kawan-kawan mau bikin open trip, ya buat open trip yang sebaik mungkin, sebagus mungkin, seefisien mungkin, tanggung jawab sama equipment lo, yang penting sama nyawa orang yang lo bawa, deh itu aja. Gak usah muluk-muluk gue. Itu aja. Dan pastinya balik ke rumah dengan semuanya ya Bang ya. Iyalah. Dengan selamat. Dengan selamat. Oke. Itu aja. Thank you banget Bang Lukas sekali lagi, dan Sama-sama, teman-teman semua yang menyaksikan video ini, cerita dari Bang Lukas yang pastinya untuk kedua kali di Gunung Cermai bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gua Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan video-video berikut dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.